selamat malam. Saya Christian Grich akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah narasumber. Kami akan bahas beberapa hal hari ini. Yang pertama tentu kita masih dalam suasana duka. Saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya terdampak gempa. Nah, kita akan berbincang atau ngobrol dengan sejumlah narasumber untuk tahu banyak mengenai bagaimana evakuasi, bagaimana penanganan bantuan dan terutama para korban yang saat ini butuh pemulihan. Kita coba tanya, kita coba ajak ngobrol dengan sejumlah narasumber. Hal lain juga kita masih bicara di tengah duka, tapi kita juga beberapa waktu lalu ada KTT G20, kita tentu ingin tahu lebih banyak. Kemarin saya sudah ngajak ngobrol ya, soal di balik layar kesuksesan KTT G20 dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hari ini ada lagi yang datang, mau cerita mengenai di balik layar kesuksesan KTT G20. Inilah obrolan malam selengkapnya. Ambulan ya Allah. Musola hancur. Ya Allah. Kita semua masih berduka karena saudara-saudara kita di Cianjur tertimpa bencana. Nah, hari ini Presiden Joko Widodo mendatangi salah satu lokasi terdampak gempa yang terparah di Cugenang ya, Cianjur, Jawa Barat. Dengan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga ada Menko PMK Muhadjir Effendi dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Mereka melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca gempa hari Senin kemarin. Seperti Anda lihat, tadi saya sebutkan ya, ada Presiden Joko Widodo, kemudian Ridwan Kamil, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam kunjungannya, Presiden bersama rombongan memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan evakuasi korban musibah gempa dengan segera. Ya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan terkait pemberian bantuan biaya perbaikan rumah rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta rupiah, sedangkan untuk yang rusak sedang diberikan bantuan 20 juta rupiah, sementara rusak ringan sebesar 10 juta rupiah. Presiden Jokowi menegaskan setiap pembangunan rumah yang terdampak gempa harus diwajibkan memakai standar bangunan anti gempa. Ini sebagai upaya mitigasi ya. Baru tahu nih ternyata. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kalau kena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh itu ya upaya mitigasi yang coba diarahkan oleh Presiden, menggunakan atau sebaiknya bangunan-bangunan itu konstruksi dengan mempertimbangkan atau berdasar atas mitigasi bencana karena memang banyak sekali patahan ada di Indonesia. Nah, selain Presiden Joko Widodo dan KSAD tadi, sejumlah tokoh juga meninjau gempa di Cianjur, Jawa Barat, termasuk Kapolri. Nah, mereka memberikan bantuan untuk korban gempa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban gempa di RSUD Cianjur.
Kapolri memerintahkan jajarannya untuk ikut berpatroli mencegah tindak kriminalitas serta upaya pencarian korban gempa yang tertimbun reruntuhan. Nah, sementara itu seperti gambar yang Anda saksikan saat ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga mengunjungi korban gempa bumi yang dirawat di RSUD Cianjur. Untuk membantu penanganan gempa ini, TNI Angkatan Darat mengerahkan setidaknya 2.000 personal termasuk untuk menggelar dapur lapangan. Nah, selain itu, bantuan sembako dan selimut diberikan pada korban gempa. TNI Angkatan Darat juga akan mendirikan rumah sakit lapangan untuk menampung korban yang membutuhkan perawatan medis. Sedang mengerahkan dulu pasukan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI, maka kekuatan sementara yang dikerahkan ini ada sekitar 2.000 orang dari Kodam 3 Siliwangi, termasuk dari Pusbekang, juga kita kerahkan dapur lapangan, dan kita standby juga rumah sakit lapangan dengan perintah pergerakannya. Apabila betul-betul dibutuhkan nanti akan kita kerahkan, dan kemudian bantuan-bantuan dari TNI Angkatan Darat berupa bahan mentah, sembako, termasuk nanti selimut akan di. Presiden Joko Widodo, Menko PMK, Muhadjir Effendi, kemudian tadi ada KSAD, kemudian Kapolri dan juga sejumlah pejabat lain termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah datang ke lokasi untuk memastikan bahwa semua upaya pencarian, mitigasi dan evakuasi terutama ya kepada para korban yang masih hilang hingga saat ini ada sekitar 121. Kita terus update atau kita terus perbarui datanya. Petugas terus melakukan pencarian. Ini dalam konteks evakuasi korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, saat ini seperti yang saya katakan tadi masih banyak korban yang diduga tertimpa reruntuhan bangunan. Datanya sih 121, artinya masih proses pencarian ya. Ratusan petugas gabungan seperti Anda lihat diterjunkan untuk menggali timbunan tanah jika ada diidentifikasi itu adalah ada di wilayah perumahan. Nah, petugas melakukan evakuasi tentunya untuk mencari para korban. Selain itu, petugas gabungan juga membantu dan memperbaiki puing-puing rumah yang terdampak gempa. Saya ajak Anda ngobrol dengan jurnalis BTV, Ricky Harahap. Ricky Harahap ada bersama juru kamera Hidayat Syarif. Saya sudah lihat Ricky di layar. Ricky ini ada di Pendopo Kabupaten Cianjur maksud saya. Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada rekan kami yang lain, tapi tampak di layar baru Ricky, jadi saya akan sapa Ricky terlebih dahulu. Ricky, saya sudah melihat Anda, di belakang Anda tampaknya adalah pengungsian, betul? Anda bisa cerita banyak kepada kami? Ya, benar sekali Christian, kami mau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Saat ini kami berada di lapangan Taman Prawatasari maksud kami di Joglo, tepatnya di Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur. Di lapangan ini memang terdapat beberapa tenda, salah satunya adalah tenda milik TNI, Kemensos, dan juga BNPB. Sekarang kami posisinya berada di tenda TNI. Kami menggambarkan dulu suasana di luar tenda. Tadi memang saat sore hari, memang angin begitu kencang begitu di kawasan Cianjur, dan saat ini juga kondisinya mulai gerimis begitu, mulai terasa dingin udara yang kami rasakan. Kami dapat menggambarkan kepada Anda, Christian, dan juga pemirsa, ini adalah kondisi pengungsian tepatnya di tenda milik TNI di lapangan ini. Yang dapat Anda saksikan saat ini adalah sejumlah korban dan juga masyarakat di sekitaran Kecamatan Cianjur dan juga kecamatan lainnya ini masih berkumpul begitu bersama dengan saudara mereka dan juga anak-anak mereka. Kalau memang kita lihat ada sejumlah kursi roda begitu dan juga ada tabung oksigen begitu yang digunakan oleh pasien dan juga korban gempa ini. Kami akan mengajak Anda, Christian dan juga pemirsa, untuk ngobrol sedikit begitu kepada salah satu pengunjung, maksud kami kepada salah satu korban yang
saat ini mengungsi di tenda pengungsian saat ini. Kami mencoba untuk berbincang sejenak dengan malam Teh, dengan Teteh siapa? Ratna. Teh Ratna. Teh Ratna, boleh diceritakan Teh, saat ini di sini bersama dengan siapa dan ketika di hari H apa yang terjadi yang bisa Teteh ceritakan? Saya alhamdulillah bersama keluarga semuanya ada. Pas hari H anak saya dan anak saya yang ini ada di rumah, tapi yang ini ada di luar. Sedangkan yang ini udah tertimpa atap rumah. Sedangkan yang ini saya tidak tahu. Saya lari dari rumah ke luar, udah ambruk semua. Rumah ibu saya sudah ambruk. Ibu saya pun terjebak di runtuhan bangunan ibu saya. Dan saya pun lari-larinya mencari yang ini. Ternyata ada di bawah. Ternyata udah diambil sama orang. Alhamdulillah anak saya dua-duanya selamat. Keluarga saya selamat. Dan keadaannya sekarang ini ada korban jiwa 5, yang 2 belum ketemu. Sekarang masih tertimpa timbuhan tanah, belum ketemu sampai sekarang. Berarti kalau untuk keluarga inti dari Teh Ratna sendiri, anak-anak, suami juga masih sehat semua. Hanya saja mungkin ada beberapa luka begitu. Kalau boleh tahu yang masih belum ditemukan itu siapa Teh? Tetangga saya yang bernama Mang Odin sama Mang Herman, yang belum diketemukan ibu, anak sama ayah sampai sekarang. Tadi kata tim SAR baru ketemu tasnya aja. Dan tanah yang dari gunung itu udah nyampe sampai ke kampung. Asalnya dari gunung, sekarang sudah di kampung saya. Dan sekarang saya baru nyampe ke sini tadi maghrib bersama anak-anak saya. Ya, Teh, ketika kejadian begitu, rumah Teteh sudah ambruk. Ya, Christian. Ricky, kita harus sampaikan dulu kepada pemirsa bahwa kita menampilkan ada 2 anak kecil. Kami sudah minta izin, Ricky dan juru kamera Hidayat Syarif sudah minta izin ya Ricky ya. Sudah minta izin tadi. Jadi mungkin Ricky bisa tanya kepada, mungkin bisa diperkenalkan kepada pemirsa kita namanya siapa. Tapi saya lihat tadi ada luka di bagian wajah sebelah kanan. Mungkin bisa ngajak ngobrol adiknya atau mungkin ibunya yang akan bisa cerita lebih banyak. Silahkan Ricky. Iya, baik Kristen, kami sudah mengkonfirmasi juga. Memang sebelumnya kami sudah melakukan wawancara dengan Teh Ratna begitu. Kali ini memang Teh Ratna bersama dengan 2 anaknya. Boleh diperkenalkan? Nama saya Ratna, anak saya Amanda sama Okta. Amanda dan juga Okta. Teh Ratna, sekarang kondisinya di posko ini bagaimana Teh? Dengan anak kecil seperti ini, apakah terkait dengan bantuan ataupun kebutuhan-kebutuhan mereka sudah terpenuhi? Kan saya baru datang, jadi saya kurang tahu. Tapi barusan saya sudah dikasih mie, pop mie sama kue, sama susu. Alhamdulillah segitu juga. Tapi saya di posko yang sebelumnya belum dikasih tenda ataupun bantuan apapun. Berarti ini posko kedua Teteh ya, setelah dari rumah. Ketika di rumah itu kejadian gempa yang kemarin hari Senin, bagaimana kondisi posko di sekitaran rumah dan perkampungan di rumah Teteh? Kalau posko ada ya. Pas saya di sana, saya kan hari pertama nggak langsung ke bawah. Susah kan, tertimbun, jalan pun tertutup. Saya susah. Dan saya diam di atas. Yang pas hujan, begitu hujan kan kenceng ya, hujannya deras. Saya diam di kandang kambing sama anak-anak, sama keluarga saya. Sedangkan suami saya tidak ada, ayah pun tidak ada. Saya diam berlima, mama, adik saya, sama anak-anak saya. Baru sore saya turun ke bawah. Ternyata ada yang meninggal 3 orang, yang belum ketemu 2 orang. Iya. Demikian Christian wawancara kami. Memang saat ini yang jelas dari keluarga Teh Ratna juga semuanya sudah sehat, sudah berkumpul begitu. Ya, begitu Christian untuk kondisi terkini dari lokasi pengungsian di
Ya, saya mengerti kita butuh ngobrol lebih panjang sebenarnya dengan Teh Ratna dan kedua anaknya yang kita syukuri berhasil dievakuasi dan saat ini sudah mendapatkan bantuan yang semoga kita harapkan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Saya ajak Anda untuk ke bagian lain di Cianjur, ada kontributor B Universe di Cianjur, ya di titik lain ada Guruh Permana. Selamat malam Guruh. Anda bisa cerita, ini kalau saya lihat sih tampak sepi, tapi apakah sesepi itu atau seperti apa? Guru. Sebelumnya, bahwa di sebelah kanan ini, sebelah kanan saya, itu sebenarnya adalah tanah lapang dan ini digunakan oleh sejumlah masyarakat yang kalau jika saya hitung mungkin ada sekitar antara 40 orang gitu. Ini masih di wilayah perkotaan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di tempat saya berdiri ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan utama bypass Cianjur yang menghubungkan Cianjur Bandung, Cianjur Sukabumi, Bandung Sukabumi dan Bandung ke Bogor dan Jakarta dan sebagainya. Tapi akhirnya masyarakat ini memilih untuk bergeser ke sebuah bangunan di belakang saya, seperti yang bisa dilihat di belakang saya itu adalah sebuah bangunan posyandu, posyandu di situ. Nah sebelumnya masyarakat menggunakan lapangan ini hanya beralaskan terpal begitu untuk tidur di malam hari tanpa ada atap sama sekali gitu. Jadi di bagian atasnya tidak ada atap sama sekali. Dan yang terjadi tadi adalah hujan gerimis sudah mulai turun, jadi masyarakat memilih untuk bergeser ke bangunan di belakang saya dan membangun sebuah jadi mengikat terpal untuk bagian atas dan di bagian salah satu sisinya untuk mengurangi hempasan angin karena memang sedari tadi memang hempasan angin ini sangat tinggi, cukup dingin, jadi malam ini cukup berdiding, begitu Kak Christian. Ya. Guru Permana, terima kasih sudah menggambarkan. Masih ada yang butuh tenda kalau begitu ya, butuh tenda karena mereka memilih di posyandu dan tadi Anda sampaikan tanpa atap. Terima kasih Guru, Anda selamat bertugas kembali. Kami usai jeda kami masih akan ajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah pihak yang mungkin bisa memberikan gambaran apa saja sih yang sekarang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terdampak gempa. Sesaat lagi di obrolan malam. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi. My Pertamina, semua jadi istimewa. Buat apa antri ketemu dokter seharian? Kalau bisa konsultasi lewat genggaman. Dengan aplikasi My Siloam, kami memudahkan Anda membuat janji, berkonsultasi online, hingga memastikan resep obat sampai di rumah Anda. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Ujung-ujungnya dangdut hadir di Banyuwangi. Festival dangdut terbesar di Indonesia. Dimeriahkan oleh Denny Caknan, Lah Caca, dan masih banyak lagi. Sudah siap digoyang bareng?
Pastikan ujung-ujungnya dangdut hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat. Dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyebutkan data terakhir korban jiwa akibat gempa Cianjur dengan kekuatan magnitudo 5,6 hingga saat ini sebanyak 268 korban meninggal dunia. Hingga saat ini tim BPBD masih terus melakukan pendataan serta asesmen kerusakan terbaru sekaligus melakukan evakuasi. Seperti Anda lihat, ada 12 kecamatan yang terdampak. Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Gebrong, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, dan sejumlah wilayah lain yang bisa Anda saksikan kami tunjukkan di layar. Saat gempa mengguncang Cianjur kemarin, banyak data yang simpang siur, terutama soal jumlah korban jiwa. Soal jumlah korban jiwa, hari ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lejen Suharyanto memastikan semua semua informasi terkait kondisi pasca gempa menjadi salah satu atau menjadi satu pintu saja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan laporan kepala dusun yang menyampaikan di masing-masing dusunnya, hanya ada penambahan 100 begitu, sehingga muncullah 162. Nah sekarang ini kita luruskan. Jadi mohon rekan-rekan wartawan, sementara sampai besok sore yang dipegang data ini, ya, data 268 ini. Karena ini yang bisa kami peroleh sampai jam 17.00 tadi. Nanti malam ada perubahan, ada yang ditemukan lagi, ada yang ini ya nanti kita sampaikan kemudian. Gitu ya. Kita harapkan proses evakuasi, penanganan para korban, dan terutama nanti pemulihan bisa berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kita di Cianjur diberi kekuatan dan bisa segera pulih. Itu yang menjadi harapan kita semua. Kami usai jeda seperti janji saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan sosok di balik kesuksesan KTT G20 di Bali pekan lalu. Sesaat lagi. Ini keluargaku, banyak orangnya, dan semua butuh internet. Makanya internet rumahnya Orbit. Jadi bisa gini, gini, dan bikin aku happy gini. Soalnya Orbit hemat di kantong, mudah diatur, dan dapat kuota lagi. Karena Orbit ikut maumu.
As a part of global commitment to reduce carbon emissions, PLN has implemented several strategic initiatives to achieve the target of net zero emissions by 2060. The first initiative is to conduct an early retirement for coal-fired power plants. Second, accelerate and optimize the new and renewable energy for the power generation sector. Third, expand the biomass co-firing program as a replacement for remaining fossil fuel-based generators. Fourth, establish a green energy ecosystem for industry and businesses through the adoption of renewable energy certificates. Fifth, actively initiate electric vehicle ecosystem through public charging infrastructure, home charging, tariff incentives for electric vehicle owners, and a digital platform. Sixth, apply carbon capture utilization and storage technology to the remaining fossil generators. Seventh, develop hydrogen technology as an alternative energy source for electricity. Eighth, to advance a smart grid according to the need for the electric power system, as well as run the control system to achieve efficiency and optimization of energy supply and demand. These are PLN's commitments to a better life for future generations. BUMN untuk Indonesia. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV.